Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga tetap selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, anak-anak, kita hari ini akan belajar Al-Quran Hadis bab hukum bacaan qalqalah. Yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada pengertian qalqalah, kemudian qalqalah sughra, lalu qalqalah kubra, dan yang terakhir akan ada tugas untuk anak-anak. Langsung saja kita simak materi kita yang pertama, yakni tentang pengertian qalqalah. Anak-anak, qalqalah menurut bahasa artinya pantulan suara. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid adalah pantulan suara dari salah satu huruf qalqalah. Nah, anak-anak, huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, to, sama qaf. Nah, agar anak-anak lebih mudah mengingatnya, bisa kalian baca dengan baju di toko. Ba untuk huruf ba, ju untuk huruf jim, di untuk huruf dal, to untuk huruf to, dan ko untuk huruf qaf. Oke, mudah ya menghafalnya. Nah, anak-anak, hukum bacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada qalqalah sughra atau qalqalah kecil, dan yang kedua ada qalqalah kubra atau biasa disebut qalqalah besar. Nah, masuk ke materi kedua, yakni tentang qalqalah sughra. Qalqalah sughra terjadi apabila terdapat huruf qalqalah bersukun pada kata asalnya dan umumnya terletak di tengah-tengah kata. Ibu ulangi lagi, qalqalah sughra itu terjadi apabila terdapat huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang tadi loh anak-anak, ada huruf ba, jim, dal, to, sama qaf bersukun dan umumnya terletak di tengah-tengah kata. Nah, cara membaca hukum bacaan qalqalah sughra harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Biasanya anak-anak memanggilnya dengan memantul ya. Nah, sekarang materi kita yang ketiga tentang qalqalah kubra. Qalqalah kubra terjadi apabila terdapat huruf qalqalah bersukun bukan pada kata asalnya, namun huruf itu mati karena dihentikan atau diwakofkan dan biasanya terletak di akhir kata. Nah, anak-anak, berbeda dengan qalqalah sughra. Kalau qalqalah sughra tadi qalqalahnya terletak di tengah-tengah kata, sedangkan qalqalah kubra biasanya terletak di akhir kata. Biasanya itu karena diwakofkan. Nah, cara membaca hukum bacaan qalqalah kubra harus lebih jelas dan lebih berkumandang dari qalqalah sughra. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke contoh hukum bacaan qalqalah. Anak-anak perhatikan ya, contoh qalqalah sughra. Yang pertama ada yatma'una. Nah, cara bacanya dengan memantul. Huruf to-nya, karena ada huruf to bersukun, anak-anak membacanya harus memantul. Yatma'una. Gitu ya. Contoh yang kedua. Ya ba'una. Nah, karena ada huruf ba bersukun. Contoh yang ketiga, ya ja'aluna. Ya ja'aluna. Nah, karena ada huruf jim bersukun di tengah-tengah kata. Sekarang kita perhatikan contoh qalqalah kubra. Ingat tadi anak-anak, qalqalah kubra biasanya terletak di akhir dan umumnya itu biasanya diwakofkan, bukan kata aslinya. Contoh yang pertama ada kata ahadun.
Cara membacanya karena diwakof menjadi ahad. Ahad. Itu ya. Contoh yang kedua, wat-tariqi. Nah, karena diwakof maka anak-anak membacanya wat-tariq. Nah, wat-tariq. Nah, contoh yang ketiga, dzatil buruji. Nah, karena diwakof anak-anak jadi membacanya dzatil buruj. Memantul. Anak-anak ingat ya, cara membaca qalqalah kubro harus lebih jelas dan lebih berkumandang dibandingkan dengan qalqalah sughra. Jadi pantulan pada qalqalah kubro lebih jelas dan lebih berkumandang dibandingkan dengan qalqalah sughra. Anak paham ya? Kalau qalqalah sughra biasanya huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kata. Sedangkan qalqalah kubro huruf qalqalahnya berada di akhir kata dan biasanya diwakofkan, bukan bersukun pada kata asalnya. Oke, itu tadi sedikit materi. Sekarang tugas anak-anak mengerjakan LKS halaman 37 sampai dengan 40. Anak-anak boleh mengerjakan langsung di LKS. Oke, sekian pembelajaran Al-Quran hadis hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan berkah. Oke, assalamualaikum.